Bayangkan sebuah pertemuan yang menjanjikan perdamaian, namun berakhir dengan pengkhianatan yang mengubah sejarah sebuah bangsa selamanya. Di sebuah pagi yang tenang di Magelang tahun 1830, seorang pemimpin besar masuk ke rumah residen Belanda tanpa senjata, membawa harapan bagi rakyatnya yang sudah lelah berperang. Namun apa yang menunggunya di dalam bukanlah meja perundingan, melainkan jebakan yang telah dirancang dengan sangat licik. Inilah momen paling krusial dalam Perang Jawa, sebuah akhir yang tragis dari perlawanan yang hampir membuat VOC bertekuk lutut. Mengapa seorang pangeran yang begitu cerdas bisa terjebak dalam tipu daya musuhnya? Hari ini kita akan membongkar konspirasi di balik penangkapan Pangeran Diponegoro. Selamat datang di kanal kami, tempat kita menyelami lapisan terdalam dari sejarah yang seringkali terlupakan atau tertutup mitos. Dalam video kali ini, kita akan membahas sosok yang bukan sekedar nama jalan, melainkan simbol perlawanan yang menggetarkan kekuasaan kolonial selama 5 tahun penuh. Kita akan melihat bagaimana seorang bangsawan memilih meninggalkan kemewahan istana untuk hidup di gua-gua dan hutan demi prinsip keadilan. Dari strategi perang gerilya yang mematikan hingga kehidupan pribadinya yang penuh dengan nilai spiritual, semua akan kita kupas tuntas. Siapkan diri kalian untuk perjalanan melintasi waktu menuju abad ke-19, di mana satu orang berani menantang imperium global. Lahir dengan nama Bendoro Raden Mas Mustahar pada 11 November 1785, ia adalah putra sulung dari Sultan Hamengkubuwono III. Meskipun memiliki hak atas tahta, sejak kecil ia menunjukkan ketidaktertarikan pada intrik politik istana yang mulai terkontaminasi oleh pengaruh asing. Ibunya, Raden Ajeng Mangkarawati, bukanlah permaisuri utama, namun memberikan pengaruh spiritual yang kuat kepadanya. Mustahar tumbuh di tengah gejolak transisi kekuasaan di Yogyakarta, di mana Belanda mulai menanamkan kuku kekuasaannya melalui residen-residen mereka. Ketidakadilan yang ia lihat di sekitar istana menanamkan benih pemberontakan dalam jiwanya sejak usia sangat dini. Ia lebih memilih belajar agama dan membaur dengan rakyat jelata daripada berpesta dengan para pejabat kolonial. Alih-alih menetap di dalam tembok keraton yang megah, pangeran muda ini memilih untuk tinggal di Tegalrejo bersama nenek buyutnya, Ratu Ageng. Di sana, ia mendalami ilmu agama Islam dan belajar tentang penderitaan rakyat akibat pajak yang mencekik dan korupsi yang merajalela. Tegalrejo menjadi tempat persemayaman spiritualnya, di mana ia dikenal sebagai sosok yang rendah hati, namun memiliki aura kepemimpinan yang kuat. Di sini pula ia mulai membangun jaringan dengan para ulama dan pemimpin lokal yang nantinya akan menjadi tulang punggung perlawanannya. Hubungannya dengan tanah dan rakyat kecil jauh lebih kuat daripada hubungannya dengan struktur birokrasi istana. Baginya, kehormatan bukan terletak pada gelar, melainkan pada pembelaan terhadap kaum yang tertindas. Konflik mulai memuncak ketika Belanda, di bawah instruksi Residen Hendrik Smissart, memutuskan untuk membangun jalan yang melintasi tanah leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin. Ini bukan sekadar masalah sengketa tanah, melainkan penghinaan besar terhadap martabat dan kepercayaan masyarakat setempat. Patok-patok jalan tersebut dipasang tepat di atas makam leluhur pangeran, sebuah tindakan yang dianggap sebagai penistaan agama dan adat. Diponegoro yang mendengar hal ini tidak tinggal diam. Ia memerintahkan para pengikutnya untuk mencabut patok-patok tersebut dan menggantinya dengan tombak. Tindakan ini adalah pernyataan perang yang jelas terhadap otoritas kolonial Belanda di tanah Jawa. Atmosfer di Yogyakarta menjadi sangat tegang, bagaikan sumbu pendek yang siap meledak kapan saja. Pada 20 Juli 1825, pasukan Belanda menyerang kediaman Pangeran Diponegoro di Tegalrejo untuk menangkapnya. Namun, pangeran dan para pengikutnya berhasil meloloskan diri sebelum pasukan tersebut sempat mengepung seluruh area. Dalam kemarahannya, pasukan Belanda membakar habis rumah dan bangunan di Tegalrejo, meninggalkan puing-puing yang membara sebagai peringatan. Kejadian ini justru menjadi katalisator yang menyatukan berbagai elemen masyarakat untuk bergabung dalam barisan pangeran. Diponegoro kemudian mundur ke Selarong, sebuah wilayah perbukitan yang sulit dijangkau, dan menetapkan markas besarnya di sana. Dari reruntuhan Tegalrejo, lahirlah sebuah gerakan perlawanan yang akan menguras seluruh sumber daya Belanda di Hindia Belanda. Gua Selarong menjadi saksi bisu, di mana strategi perang gerilya pertama kali dirumuskan secara sistematis oleh Pangeran Diponegoro. Ia membagi pasukannya ke dalam berbagai divisi yang fleksibel, memungkinkannya untuk menyerang dengan cepat dan menghilang ke dalam hutan.
Strategi ini membuat tentara Belanda yang terbiasa dengan perang terbuka menjadi sangat frustrasi dan kehilangan banyak personel. Diponegoro tidak hanya memimpin secara militer, tetapi juga memberikan bimbingan spiritual kepada pasukannya, menyebut perang ini sebagai perang Sabil. Dukungan dari para ulama besar seperti Kiai Mojo memberikan dimensi religius yang sangat kuat pada perjuangan ini. Rakyat melihat pangeran bukan hanya sebagai pemimpin politik, melainkan sebagai sosok ratu adil yang akan membebaskan mereka. Belanda meremehkan kekuatan Diponegoro pada awalnya, namun mereka segera menyadari bahwa ini bukan sekadar pemberontakan kecil. Perang ini meluas dengan sangat cepat ke seluruh wilayah Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur, memutus jalur logistik Belanda. Selama 2 tahun pertama, pasukan Diponegoro memegang kendali penuh atas medan perang, memenangkan pertempuran demi pertempuran. Jenderal de Kock, Panglima Perang Belanda, mulai merasa terdesak karena biaya perang yang membengkak hingga mengancam kestabilan ekonomi Belanda di Eropa. Mereka harus mendatangkan pasukan tambahan dari berbagai wilayah lain, termasuk tentara bayaran dari Afrika dan Eropa. Namun semangat juang pasukan Diponegoro yang berbasis pada keyakinan agama terbukti sulit untuk dipatahkan hanya dengan peluru. Salah satu kekuatan utama Pangeran Diponegoro adalah kemampuannya memobilisasi dukungan lintas kelas, dari petani hingga bangsawan keraton yang muak pada Belanda. Ia menciptakan sistem pemerintahan tandingan yang efektif di wilayah-wilayah yang dikuasainya, mengumpulkan pajak untuk mendanai perang. Hal ini menunjukkan bahwa ia bukan hanya seorang pejuang, tetapi juga seorang administrator yang visioner. Setiap desa yang dilalui pasukannya akan memberikan bantuan berupa makanan dan informasi tentang pergerakan musuh. Belanda merasa seperti berperang melawan hantu, musuh ada di mana-mana namun tidak terlihat. Rakyat Jawa benar-benar bersatu di bawah panji-panji hijau Diponegoro, menciptakan persatuan yang belum pernah dilihat Belanda sebelumnya. Ini adalah perang total yang melibatkan seluruh elemen masyarakat Jawa. Menghadapi kebuntuan, Belanda akhirnya menerapkan sistem benteng stelsel, sebuah strategi pertahanan statis yang brutal. Mereka membangun jaringan benteng-benteng kecil di setiap wilayah yang berhasil direbut, yang dihubungkan dengan jalan raya untuk mempercepat mobilisasi pasukan. Sistem ini secara perlahan mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro dan memutus jalur komunikasi mereka dengan rakyat. Setiap kali pasukan pangeran menyerang, mereka akan dihadang oleh pertahanan benteng yang kuat, membuat perang gerilya menjadi semakin sulit. Strategi ini sangat melelahkan dan membutuhkan biaya yang sangat besar, namun perlahan-lahan mulai membuahkan hasil bagi Belanda. Kebebasan gerak yang selama ini menjadi keunggulan utama pasukan Diponegoro mulai tergerus secara sistematis oleh tembok-tembok batu kolonial. Tahun 1828 hingga 1829 adalah masa-masa sulit bagi Pangeran Diponegoro, karena beberapa panglima terbaiknya mulai tertangkap atau menyerah. Sentot Ali Basyah Prawirodirjo, salah satu panglima kavaleri termuda dan paling jenius, akhirnya terpaksa menyerah karena tekanan ekonomi dan militer yang luar biasa. Kehilangan Sentot adalah pukulan telak bagi kekuatan militer pangeran, karena taktik kavaleri Sentotlah yang sering memporak-porandakan barisan Belanda. Selain itu, Kiai Mojo, penasehat spiritual utama pangeran, juga tertangkap setelah terjadi perselisihan ideologis mengenai arah perang. Retaknya persatuan di tingkat kepemimpinan membuat semangat juang pasukan di lapangan mulai goyah. Diponegoro kini harus berjuang dengan jumlah pengikut yang semakin menyusut dan logistik yang semakin menipis. Meskipun dalam posisi terdesak, Pangeran Diponegoro tetap menolak untuk menyerah begitu saja tanpa syarat yang terhormat. Ia terus berpindah-pindah tempat, tidur di hutan dan gua untuk menghindari kejaran pasukan Belanda yang semakin agresif. Penyakit malaria mulai menyerang pasukannya, termasuk pangeran sendiri, menambah beban penderitaan di tengah kekurangan pangan. Namun, karisma pangeran tetap tak padam. Setiap kali ia muncul di sebuah desa, rakyat tetap menyambutnya sebagai pahlawan. Belanda menyadari bahwa selama Diponegoro masih bebas, perang ini tidak akan pernah benar-benar berakhir. Mereka mulai menawarkan hadiah besar bagi siapa saja yang bisa menangkap atau memberikan informasi mengenai keberadaannya. Namun, kesetiaan rakyat terhadap pangeran terbukti sangat sulit untuk dibeli dengan emas. Memasuki awal tahun 1830, Jenderal de Kock menyadari bahwa cara militer murni tidak akan cukup untuk menghentikan Diponegoro dengan cepat. Ia merancang sebuah rencana tipu muslihat dengan kedok negosiasi perdamaian yang dilakukan di bulan suci Ramadan. Belanda mengundang pangeran untuk bertemu di Magelang, menjanjikan bahwa pertemuan tersebut hanya untuk berdialog tanpa ada ancaman penangkapan.
Diponegoro, yang memiliki sifat jujur dan menjunjung tinggi etika perang, percaya pada janji tersebut dan setuju untuk hadir. Ia berharap pertemuan ini bisa mengakhiri penderitaan rakyatnya yang sudah berlangsung selama 5 tahun. Namun, ia tidak menyadari bahwa De Kock telah menyiapkan pasukan rahasia yang siap mengepung gedung tempat pertemuan berlangsung. Pada tanggal 28 Maret 1830, Pangeran Diponegoro tiba di rumah dinas Residen Magelang dengan pengawalan yang minim sesuai kesepakatan. Suasana di dalam ruangan sangat tegang saat De Kock mulai mengajukan tuntutan yang tidak mungkin diterima oleh pangeran. Ketika Diponegoro menolak tuntutan tersebut dan bersiap untuk pergi, De Kock segera memberikan instruksi kepada pasukannya. Tiba-tiba, tentara Belanda yang bersembunyi keluar dan mengepung ruangan tersebut dengan senjata terhunus. Pangeran terkejut, namun tetap tenang. Ia menyadari bahwa dirinya telah dikhianati secara licik di meja perundingan. Ini adalah momen yang paling memilukan dalam sejarah perjuangan bangsa, di mana kehormatan dikalahkan oleh tipu daya. Dalam momen penangkapan itu, dikisahkan pangeran sempat berkata bahwa dirinya tidak takut mati. Namun ia kecewa karena Belanda tidak memiliki kehormatan. Ia dibawa keluar gedung di bawah penjagaan ketat, sementara pengikutnya yang setia mencoba melakukan perlawanan namun dengan cepat dilumpuhkan. Diponegoro kemudian segera dikirim ke Semarang dan selanjutnya dibawa ke Batavia, Jakarta, menggunakan kapal laut. Penangkapan ini menandai berakhirnya perang secara resmi, namun api perlawanan di hati rakyat tetap menyala. Belanda merayakan kemenangan ini sebagai kesuksesan besar, namun di mata sejarah, cara mereka menang dianggap sangat rendah. Pangeran yang ditawan tetap menunjukkan martabatnya yang tinggi di hadapan para penjaganya. Selama berada di Batavia, Pangeran Diponegoro ditempatkan di Stadhuis, sekarang Museum Fathahillah, sambil menunggu keputusan pembuangannya. Di sana, ia diperlakukan sebagai tahanan politik tingkat tinggi dengan pengawasan yang sangat ketat selama 24 jam. Meskipun dalam tahanan, ia tetap menjalankan ibadah dengan tekun dan menunjukkan sikap yang sangat sopan namun tegas kepada para pejabat Belanda yang mengunjunginya. Ia menolak untuk bekerja sama atau memberikan legitimasi atas kekuasaan Belanda di Jawa meskipun ditawarkan berbagai kemudahan. Keteguhan prinsipnya membuat para penjaganya merasa segan dan bahkan beberapa mulai bersimpati padanya. Bagi pangeran, tubuhnya boleh terkurung, namun jiwanya tetap bebas dan tak terkalahkan. Pemerintah kolonial memutuskan untuk membuang Pangeran Diponegoro sejauh mungkin dari tanah Jawa untuk mencegah munculnya perlawanan baru. Ia dikirim ke Manado, Sulawesi Utara, bersama keluarga dan beberapa pengikut setianya yang diizinkan ikut. Perjalanan laut yang panjang tersebut sangat melelahkan bagi pangeran yang sudah mulai lanjut usia dan sering sakit-sakitan. Namun, selama di atas kapal Pollux, ia sempat menulis beberapa catatan yang menunjukkan kejernihan berpikirnya mengenai masa depan bangsanya. Manado hanyalah tempat transit pertama sebelum ia dipindahkan lagi ke tempat yang lebih terisolasi. Belanda sangat ketakutan jika pangeran bisa melarikan diri atau berkomunikasi kembali dengan para pendukungnya di Jawa. Setelah beberapa tahun di Manado, pada tahun 1833, ia dipindahkan ke Makassar dan ditempatkan di Benteng Rotterdam. Di benteng ini, ruang geraknya semakin dibatasi, dan ia menghabiskan sisa hidupnya dalam isolasi yang cukup ketat. Selama masa pembuangan ini, Diponegoro menulis mahakaryanya yang dikenal sebagai Babat Diponegoro, sebuah autobiografi setebal ribuan halaman. Tulisan ini bukan hanya berisi sejarah hidupnya, tetapi juga filsafat, nilai-nilai spiritual, dan pandangannya tentang tatanan dunia. Melalui tulisan, ia terus berjuang melawan narasi Belanda yang mencoba mencitrakan dirinya sebagai pemberontak biasa. Babat ini kini diakui oleh UNESCO sebagai warisan ingatan dunia karena nilai sejarah dan budayanya yang luar biasa. Kehidupan di pengasingan sangatlah berat, bukan hanya secara fisik, tetapi juga mental bagi seorang pemimpin yang terbiasa aktif. Pangeran merindukan tanah kelahirannya, namun ia tahu bahwa ia mungkin tidak akan pernah kembali ke Jawa. Meskipun demikian, ia tetap menjaga disiplin spiritualnya dan menjadi guru bagi keluarga serta pengikut yang menyertainya. Penduduk lokal di Makassar sangat menghormatinya, meskipun mereka dilarang keras untuk berinteraksi terlalu dekat oleh pihak Belanda. Kehadirannya di Makassar memberikan dampak budaya yang halus namun mendalam bagi masyarakat sekitar. Pangeran Diponegoro tetap menjadi sosok yang berwibawa hingga hari-hari terakhirnya, membuktikan bahwa kehormatan sejati tidak bisa dirampas oleh jeruji besi.
Pada 8 Januari 1855, Pangeran Diponegoro menghembuskan napas terakhirnya di Makassar dalam usia 69 tahun. Ia dimakamkan di sebuah pemakaman keluarga yang sederhana di Kampung Melayu, Makassar, jauh dari kemegahan makam raja-raja di Imogiri. Kematiannya menandai berakhirnya era perlawanan tradisional besar-besaran terhadap Belanda di abad ke-19. Namun, warisan pemikirannya baru saja dimulai untuk menginspirasi generasi-generasi pejuang berikutnya. Belanda mengira mereka telah berhasil memadamkan apinya dengan menguburnya di tanah pengasingan. Mereka salah besar, karena nama Diponegoro justru menjadi legenda yang semakin besar seiring berjalannya waktu. Ia tidak lagi dianggap sebagai pemberontak, melainkan sebagai martir perjuangan bangsa. Perang Jawa yang dipimpinnya selama 5 tahun telah mengakibatkan kerugian yang sangat masif bagi pihak Belanda. Sebanyak 8.000 tentara Eropa dan ribuan tentara pribumi di pihak Belanda tewas dalam pertempuran. Secara finansial, Belanda menghabiskan sekitar 25 juta gulden, sebuah angka yang fantastis pada waktu itu dan hampir membuat mereka bangkrut. Hal ini memaksa Belanda untuk menerapkan sistem tanam paksa, kultur stelsel, untuk memulihkan ekonomi mereka, yang pada gilirannya memicu penderitaan baru bagi rakyat. Namun, perang ini juga membuktikan bahwa kekuatan kolonial bukanlah sesuatu yang tidak bisa dikalahkan. Strategi dan keberanian Diponegoro menjadi studi kasus penting dalam sejarah militer dunia mengenai efektivitas perang gerilya. Di sisi lain, kerugian di pihak rakyat Jawa jauh lebih mengerikan. Diperkirakan lebih dari 200.000 jiwa melayang akibat perang, kelaparan, dan wabah penyakit. Seluruh desa hancur dan lahan pertanian terbengkalai selama bertahun-tahun, menciptakan trauma mendalam bagi masyarakat. Namun, pengorbanan ini tidak sia-sia karena telah menumbuhkan identitas nasional yang melampaui batas-batas kerajaan lokal. Perang ini menyatukan berbagai lapisan masyarakat, dari ulama, petani, hingga bangsawan dalam satu tujuan yang sama. Kesadaran akan perlunya kemerdekaan mulai tumbuh secara kolektif berkat keberanian yang ditunjukkan oleh sang pangeran. Diponegoro telah menanamkan benih nasionalisme modern jauh sebelum organisasi pergerakan nasional lahir. Ia adalah jembatan antara masa lalu kerajaan dan masa depan sebuah bangsa. Salah satu benda peninggalan pangeran yang paling legendaris adalah keris Kiai Nogosiluman yang sempat dirampas Belanda. Selama lebih dari 1 abad, keberadaan keris ini menjadi misteri dan sumber perdebatan antara sejarawan Indonesia dan Belanda. Banyak yang percaya keris tersebut memiliki kekuatan simbolis yang mewakili kedaulatan pangeran atas tanah Jawa. Setelah melalui penelitian panjang dan negosiasi diplomatik, akhirnya keris tersebut dikembalikan ke Indonesia pada tahun 2020. Kembalinya pusaka ini disambut dengan haru sebagai simbol kembalinya roh perjuangan pangeran ke tanah air. Hal ini membuktikan bahwa bahkan benda mati pun memiliki cerita kuat dalam menjaga memori kolektif sebuah bangsa. Keris tersebut kini tersimpan rapi di Museum Nasional sebagai bukti sejarah yang tak ternilai. Banyak sejarawan menyebut Pangeran Diponegoro sebagai sosok yang mendahului zamannya. Ia memahami pentingnya literasi, diplomasi, dan struktur organisasi yang kuat dalam sebuah perjuangan. Meskipun ia seorang religius yang taat, ia sangat toleran dan mampu merangkul berbagai faksi politik untuk bersatu. Keberaniannya untuk menanggalkan jubah kebesaran demi hidup menderita bersama rakyat adalah bentuk kepemimpinan sejati. Ia tidak hanya memerintah, tetapi ia memberikan teladan dengan terjun langsung ke medan pertempuran. Namanya kini diabadikan di hampir setiap kota di Indonesia, namun nilai-nilai yang ia perjuangkan jauh lebih penting daripada sekadar nama jalan. Ia mengajarkan kita bahwa keadilan adalah sesuatu yang layak diperjuangkan meski harus dibayar dengan pengasingan seumur hidup. Mari kita refleksikan kembali pengkhianatan di Magelang yang kita bahas di awal. De Kock mungkin memenangkan pertempuran hari itu dengan kelicikannya, namun ia kalah dalam sejarah moral. Diponegoro memenangkan keabadian di hati rakyatnya karena ia memilih jalan yang sulit namun benar. Sejarah bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tetapi tentang prinsip apa yang dipertahankan. Pengkhianatan tersebut justru menjadi noda hitam bagi reputasi militer Belanda yang tak pernah bisa dihapuskan. Sebaliknya, penangkapan itu menjadi puncak dari narasi kepahlawanan Diponegoro yang sangat dramatis.
kita belajar bahwa sebuah perjuangan yang tulus tidak akan pernah bisa benar-benar dihentikan oleh sebuah jebakan atau jeruji besi. Dalam perspektif true crime sejarah, kasus penangkapan ini adalah bentuk pelanggaran hukum perang dan etika internasional di masanya. Belanda menggunakan manipulasi psikologis dan pelanggaran janji diplomatik untuk mencapai tujuan militer mereka. Investigasi terhadap dokumen-dokumen lama Belanda menunjukkan bahwa rencana ini memang sudah disiapkan dengan matang jauh-jauh hari. Mereka memanfaatkan kepercayaan pangeran terhadap institusi negosiasi sebagai senjata untuk melumpuhkannya. Ini adalah bukti nyata betapa liciknya taktik kolonial dalam mempertahankan kekuasaan mereka di tanah jajahan. Dengan membedah kasus ini, kita bisa melihat pola-pola serupa yang digunakan penjajah di berbagai belahan dunia lainnya. Pangeran Diponegoro adalah korban dari sistem yang tidak mengenal kata adil. Warisan spiritual Diponegoro juga sangat menarik untuk dikaji, di mana ia memadukan nilai-nilai Islam dengan kearifan lokal Jawa secara harmonis. Ia percaya bahwa perjuangannya adalah bagian dari takdir yang sudah digariskan oleh Tuhan untuk membersihkan tanah Jawa dari kemungkaran. Keyakinan ini memberinya ketenangan luar biasa, bahkan saat ia berada dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Pasukannya percaya bahwa doa-doa pangeran memberikan mereka perlindungan di medan perang, menciptakan loyalitas yang tak tergoyahkan. Budaya ziarah ke makamnya di Makassar hingga kini masih terus berlanjut, menunjukkan betapa kuatnya pengaruh spiritualnya. Ia bukan hanya pahlawan militer, tetapi juga wali bagi banyak orang yang mengagumi kedalaman imannya. Perpaduan antara pedang dan tasbih inilah yang membuatnya begitu unik dalam sejarah pahlawan dunia. Bagaimana seandainya Pangeran Diponegoro tidak pernah ditangkap dan berhasil memenangkan perang? Sejarah mungkin akan mencatat berdirinya sebuah negara Jawa yang modern dan merdeka jauh lebih awal. Namun, sejarah tidak mengenal kata seandainya, dan setiap kejadian memiliki hikmahnya tersendiri bagi pembentukan bangsa kita sekarang. Perlawanannya memberikan pelajaran berharga bagi generasi setelahnya, bahwa persatuan adalah kunci utama melawan penindasan. Tanpa Perang Jawa, kesadaran nasional mungkin akan memakan waktu lebih lama untuk tumbuh. Kita berutang pada keberaniannya yang telah membukakan mata rakyat akan hak mereka atas tanah air sendiri. Kisahnya adalah pengingat bahwa kebebasan tidak pernah diberikan secara gratis, melainkan harus direbut dengan pengorbanan. Sebagai penutup, kisah Pangeran Diponegoro adalah pengingat abadi tentang integritas dan harga diri. Di tengah dunia yang penuh dengan kompromi demi kepentingan pribadi, ia memilih untuk tetap setia pada nuraninya meski harus kehilangan segalanya. Ia mengajarkan kita bahwa pengkhianatan mungkin bisa menghentikan langkah kaki, namun tidak akan pernah bisa menghentikan langkah sejarah. Mari kita terus menjaga memori ini agar tidak sekedar menjadi teks kering dalam buku sejarah sekolah. Jadikan semangatnya sebagai bahan bakar untuk mencintai negeri ini dengan cara yang paling tulus dan berani. Pangeran Diponegoro mungkin sudah tiada, namun roh perjuangannya ada di setiap kita yang berani menyuarakan kebenaran. Terima kasih telah mengikuti perjalanan mendalam ini bersama kami. Terima kasih telah menonton video dokumenter ini sampai akhir. Jika kalian merasa kisah Pangeran Diponegoro ini menginspirasi, silakan bagikan pendapat kalian di kolom komentar tentang bagian mana yang paling berkesan bagi kalian. Apakah itu strategi perangnya atau ketegarannya saat dikhianati? Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya tentang misteri sejarah dan kisah nyata yang mengubah dunia. Nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten berkualitas dari kami setiap minggunya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan mari terus hargai sejarah bangsa kita.